Ini adalah kisah tentang seorang bayi yang dirawat oleh ular besar di tengah hutan, setelah ditinggalkan sendirian oleh ibunya. Begini kisah lengkapnya. Kirana adalah seorang gadis cantik yang tinggal bersama ibunya, Bu Elis, seorang pengusaha kain kaya raya. Kirana adalah anak tunggal, dan sejak lahir, ia menjadi satu-satunya kebanggaan Bu Elis, yang sudah kehilangan suaminya sebelum Kirana lahir. Rumah mereka sangat besar, terletak di kawasan elit, dan dihiasi dengan karya seni mahal serta furnitur impor yang elegan. Sejak kecil, Kirana hidup dalam kemewahan, tanpa kekurangan apapun, karena ibunya selalu memanjakan dan memenuhi segala keinginannya. Pola ini terus berlanjut sepanjang masa kecilnya, di mana Bu Elis tidak pernah menolak permintaan Kirana, apapun itu. Kebiasaan ini mengarah pada pola asuh yang salah. Ia terlalu dimanja. Setiap kali Kirana melakukan kesalahan, Bu Elis tidak pernah memberikan hukuman atau peringatan yang tegas. Sebaliknya, ia akan selalu mengabaikan perilaku buruk anaknya. Dukungan tak tergoyahkan ini, meskipun berasal dari rasa cinta yang mendalam, membuat Kirana merasa tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun, pola asuh ini sebenarnya mulai membentuk karakter Kirana dengan cara yang tidak sehat, menanamkan rasa superioritas dan mengabaikan tanggung jawab terhadap tindakannya. Suatu hari, ketika Kirana berusia 10 tahun, Bu Elis kedatangan teman lamanya, Bu Maya, yang merupakan wanita cantik dengan mata lembut dan bijaksana. Mereka duduk bersama di ruang tamu mewah rumah Bu Elis, sambil menikmati anggur mahal. Saat itu, Kirana, yang sedang ingin pergi berlibur, meminta ibunya untuk segera memesan tiket ke Bali tanpa memperhatikan Bu Maya yang sedang berbicara. "Mama, aku mau ke Bali minggu depan. Pesan tiketnya sekarang," bentak Kirana dengan suara keras, tanpa sedikit pun merasa perlu untuk menghormati kehadiran tamu. Dengan senyum lebar, Bu Elis segera merespons, "Tentu, prinsesku. Mama akan pesan tiketnya sekarang juga." Namun, saat Kirana melangkah keluar dari ruangan, Bu Maya merasa tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia menatap Bu Elis dengan khawatir dan berkata, "Elis, kamu akan merusak anak ini." Kalimat tersebut membuat senyum Bu Elis memudar seketika, dan ia segera bereaksi defensif. "Maksudmu apa, Maya?" "Aku hanya ingin menunjukkan betapa aku mencintai anakku," jawab Bu Elis dengan nada yang sedikit terkejut. Maya, yang merasa perlu mengungkapkan keprihatinannya, menjelaskan dengan lembut, "Cinta itu bukan tentang memberi anak segala yang mereka inginkan. Cinta itu tentang mengajarkan mereka mana yang benar dan mana yang salah, tentang mempersiapkan mereka untuk dunia nyata." Namun, Bu Elis yang sombong menanggapi dengan sikap meremehkan. "Dunia nyata? Kirana tidak akan pernah khawatir tentang dunia nyata. Aku sudah memastikan itu." Maya menggelengkan kepala dengan wajah penuh kesedihan. "Elis, dengarkan aku. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Anak-anak yang tumbuh seperti ini akan kesulitan ketika menghadapi tantangan sesungguhnya. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasi kekecewaan atau kegagalan," kata Maya dengan tegas. Tapi Bu Elis, yang telah terbiasa dengan kehidupan yang serba mudah, tidak dapat menerima kenyataan tersebut. "Omong kosong. Kirana sempurna seperti apa adanya. Dia tidak akan pernah mengalami kegagalan, karena aku akan selalu ada untuk memastikan dia berhasil." Maya akhirnya pergi dengan hati yang penuh kekhawatiran, baik untuk temannya maupun untuk Kirana yang sedang dibesarkan tanpa mempersiapkannya menghadapi dunia yang penuh tantangan. Tanpa disadari oleh Bu Elis, kata-kata Maya yang terdengar sebagai peringatan itu akan segera menjadi kenyataan, lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Kini, usia Kirana sudah menginjak 18 tahun, dan ia baru saja lulus SMA dan melanjutkan kuliah di salah satu universitas favorit di kota itu. Gadis cantik ini tumbuh menjadi seorang wanita muda yang memesona, dengan kulit halus, rambut panjang terurai, dan mata yang indah. Namun, di balik kecantikannya yang memukau, sifat dan kebiasaannya sangat jauh dari kata baik. Sejak kecil, Kirana telah terbiasa dimanjakan tanpa batas oleh ibunya, Bu Elis. Kebiasaan itu tidak berubah seiring bertambahnya usia, dan malah semakin menjadi. Tak ada yang bisa mengekangnya. Pergaulannya semakin tak terkontrol. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berpesta, berfoya-foya, dan menghamburkan uang tanpa rasa bersalah. Kirana sering terlihat mabuk-mabukan, berkeliling kota dengan teman-teman sesirkelnya, mengunjungi klub-klub malam mewah, tempat di mana semua orang tampaknya hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Ia selalu bergonta-ganti pasangan,
Bahkan pacarnya ada 8 orang. Semuanya kaya raya dan memiliki status sosial tinggi. Kirana berganti-ganti pasangan dengan cepat secara bersamaan, tidak peduli dengan perasaan orang lain, asalkan ia bisa merasa terpuaskan. Bu Elis tak pernah menyadari bahwa dirinya telah menjadi bagian dari masalah besar ini. Ia terlalu terlena dengan status sosial dan kekayaan yang dimiliki, sampai-sampai ia menutup mata terhadap perilaku anaknya yang semakin rusak. Semua kritik dan peringatan dari orang-orang sekitar, termasuk sahabatnya, Bu Maya, selalu diabaikan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, karakter Kirana semakin menonjol. Ia mulai merasa sangat superior karena kekayaannya. Ia merendahkan orang lain, terutama mereka yang dianggapnya tidak punya nilai atau status, seperti orang miskin dan anak yatim piatu. Setiap kali bertemu dengan mereka, Kirana akan mengolok-olok dan menghina tanpa rasa kasihan. Di hadapan teman-temannya yang kaya, ia akan sering berkata, "Lihat mereka, hidup seperti tak tahu diri. Mereka cuma bisa minta-minta." Sungguh ironis, karena pada kenyataannya, Kirana sendiri hidup dalam kenyamanan yang diberikan ibunya tanpa pernah memahami arti perjuangan hidup. Saat kuliah, Kirana juga sering menjadi pusat perhatian, bukan karena prestasi, melainkan karena sikap angkuhnya. Teman-teman sekampusnya banyak yang merasa enggan berdekatan dengannya, karena Kirana seringkali menilai mereka berdasarkan penampilan dan latar belakang keluarga. Bahkan beberapa teman baik yang dulu mendekatinya perlahan menjauh, tidak tahan dengan sikapnya yang sombong dan merendahkan. Suatu hari, Kirana menghina salah satu teman sekampusnya, Maria, yang berasal dari keluarga sederhana. "Kamu harusnya tahu diri. Gak usah berteman dengan orang-orang kaya seperti aku." Maria hanya bisa diam, menahan air matanya, karena tahu betapa sulitnya untuk bertahan hidup di dunia yang penuh ketidakadilan seperti itu. Pada suatu malam yang gelap, setelah Kirana keluar dari klub malam dalam keadaan mabuk, beberapa teman pria yang baru ia kenal membawanya ke sebuah hotel. Dalam keadaan teler, Kirana tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan salah. Mereka mengajaknya untuk mengikuti pesta yang semakin liar dan tak terkendali. Musik keras, alkohol, dan kegilaan seakan menyelimuti seluruh ruangan. Kirana, yang sudah terlalu mabuk untuk berpikir jernih, hanya bisa mengikuti apa yang mereka inginkan dengan senang hati. Setelah pesta berakhir dan rasa puas para lelaki itu tercapai, mereka meninggalkan Kirana begitu saja di kamar hotel, tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab. Kirana, yang kini terbaring lemas dan terasing dalam kesendirian. Pagi harinya, Kirana terbangun dalam keadaan bingung dan merasa sangat kacau. Ia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidur hotel yang asing, dengan ruangan yang berantakan dan sisa-sisa pesta semalam yang masih tergeletak di sana-sini. Ketika ia membuka mata, hanya ada sebuah tagihan hotel yang menunggunya. Tanpa pilihan lain, Kirana akhirnya membayar tagihan tersebut dengan kartu kredit miliknya. Setelah itu, ia kembali pulang ke rumah dengan langkah gontai, kaki berat, namun ia tahu bahwa tidak ada yang akan menegurnya. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Bu Elis tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian semalam. Tidak ada teguran, tidak ada pertanyaan. Bu Elis, yang selalu membela Kirana apapun yang terjadi, tetap memperlakukannya dengan perlakuan yang sama seperti sebelumnya, tanpa mengubah apapun. Pada suatu hari di kampus, saat jam pelajaran tengah berlangsung, Kirana merasa pusing yang tak terhankan. Kepalanya berputar dan matanya kabur, membuatnya kesulitan untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh dosennya. Dosennya yang melihat kondisi Kirana langsung khawatir, dan menyarankan agar ia dibawa ke ruangan pengobatan yang ada di kampus untuk mendapatkan pertolongan. Tanpa banyak bicara, Kirana dipapah oleh teman-temannya menuju ruang kesehatan kampus. Para perawat yang memeriksanya mengatakan bahwa kondisi Kirana cukup lemah, dan menyarankan agar ia segera memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah ada masalah serius. Kirana, yang merasa risih dan tidak ingin mengganggu pelajaran, awalnya menolak, tetapi akhirnya ia menyetujui setelah melihat kekhawatiran di wajah teman-temannya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut di klinik kampus, Kirana akhirnya dibawa ke seorang dokter spesialis untuk pemeriksaan lebih mendalam. Setelah serangkaian tes, dokter memberitahunya dengan hati-hati bahwa Kirana ternyata hamil. Mendengar kata-kata itu, hati Kirana hancur. Ia terdiam sejenak, merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Semua perasaan bingung, cemas, dan malu bercampur aduk dalam hatinya. Kirana tidak tahu siapa ayah dari janin yang ada di dalam rahimnya,
Karena saking banyaknya pria yang pernah menjadi pacarnya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa sangat terpojok dan tidak tahu harus bagaimana. Yang lebih membuatnya panik adalah bagaimana hal ini akan mempengaruhi citra dirinya dan keluarganya, terutama ibunya, Bu Elis. Kirana tidak ingin kehamilan ini menjadi aib bagi keluarganya yang selama ini hidup dalam kemewahan dan kesempurnaan. Kehamilan ini akan menjadi beban berat yang tidak ingin ia tunjukkan pada dunia, terlebih lagi di depan ibunya yang selalu membelanya tanpa syarat. Karena malu dan takut kehamilannya akan menjadi aib bagi keluarganya, Kirana merasa tidak ada jalan lain selain melarikan diri. Ia merasa terpojok dan bingung, tidak tahu harus kemana untuk menyembunyikan rasa malu dan ketakutannya. Dengan hati yang penuh kecemasan, Kirana menghubungi beberapa teman dekatnya yang selama ini selalu mendukungnya dalam segala hal. Tanpa banyak bertanya, teman-temannya segera membantu Kirana untuk melarikan diri dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Mereka menaiki mobil jeep milik salah satu temannya dan berangkat ke sebuah hutan yang jauh dari keramaian kota, tempat di mana Kirana berharap bisa bersembunyi sementara waktu. Di sana, mereka membuat sebuah gubuk kecil dari kayu dan daun-daun untuk memberikan tempat perlindungan bagi Kirana. Gubuk itu sederhana, namun cukup untuk menampungnya agar ia merasa aman jauh dari pandangan orang-orang. Kirana berpesan kepada teman-temannya untuk merahasiakan semua yang terjadi, meminta mereka untuk tidak memberitahu siapapun, terutama ibunya. Ia ingin melupakan semuanya dan berharap bisa menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan orang lain. Teman-temannya yang setia, meskipun bingung dan khawatir, memenuhi permintaannya. Mereka bolak-balik ke hutan membawa bekal makanan dan minuman untuk Kirana, memastikan bahwa ia bisa bertahan hidup di tempat terpencil itu sementara ia memikirkan langkah selanjutnya. Meski begitu, teman-teman Kirana tetap khawatir akan kondisinya yang semakin memburuk, karena Kirana terlihat semakin tertekan dan cemas dengan kehamilannya yang semakin besar. Namun, mereka tak bisa berbuat banyak selain mendukung keputusan Kirana, berharap bahwa waktu akan memberikan solusi bagi masalah besar yang tengah dihadapi gadis muda itu. Sementara itu, Bu Elis sangat cemas. Sudah beberapa hari Kirana tidak pulang ke rumah, dan ia mulai merasa panik. Setiap sudut rumah yang besar dan megah terasa sepi tanpa kehadiran putrinya. Bu Elis pontang-panting mencari Kirana, menghubungi semua teman-teman Kirana, dan bertanya-tanya kemana putrinya pergi. Namun, teman-teman Kirana hanya bungkam, pura-pura tidak tahu, dan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Bu Elis, yang tak bisa menerima kenyataan bahwa anak kesayangannya hilang begitu saja, melapor ke polisi, berharap ada yang bisa membantu mencari Kirana. Namun, meskipun kini sudah berbulan-bulan berlalu, tidak ada kabar atau petunjuk tentang keberadaan Kirana. Kecemasan Bu Elis semakin mendalam, seiring waktu yang terus berlalu tanpa jawaban, dan ia merasa semakin terasing dalam kesendirian, merindukan putrinya yang hilang. Sementara itu, di tengah hutan yang sepi dan terpencil, Kirana sudah memasuki bulan ke-9 kehamilannya. Dalam kondisi yang semakin lemah karena kurangnya perawatan medis, ia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu menangis kecil, dan Kirana dengan malas memandangnya. Ia menamakan bayi itu Linda, namun namanya hanya disebut dengan penuh kebencian, seolah-olah bayi itu hanyalah beban yang tak diinginkan. Tanpa ada rasa kasih sayang, penyesalan, atau bahkan keinginan untuk merawat, Kirana hanya memandangi bayi tersebut untuk sesaat. Saat teman-temannya datang menjemputnya, ia merasa lega bahwa ia bisa meninggalkan hutan dan kembali ke dunia luar. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, Kirana meninggalkan Linda yang masih tergeletak di gubuk kecil itu, di tengah hutan yang jauh dari peradaban, tanpa perlindungan atau perhatian. Mereka tidak peduli dengan nasib bayi yang baru saja dilahirkan oleh Kirana. Dalam benak mereka, semuanya sudah selesai. Kirana kembali ke kehidupannya yang penuh kemewahan dan kebebasan tanpa beban. Sementara Linda, yang masih begitu kecil dan rentan, dibiarkan terabaikan di tengah hutan. Dalam keputusasaan dan ketidakpedulian yang mendalam, Kirana hanya berpikir tentang dirinya sendiri, melanjutkan perjalanan hidupnya tanpa rasa tanggung jawab, meninggalkan jejak kehidupan yang rapuh dan penuh luka bagi orang yang seharusnya ia cintai dan jaga. Setibanya di rumah, Kirana disambut oleh ibunya dengan air mata bahagia yang mengalir di pipinya. Bu Elis, yang sudah berbulan-bulan cemas dan putus asa mencari keberadaan anak semata wayangnya, akhirnya merasa lega begitu Kirana kembali. Ia memeluk putrinya dengan erat, tanpa tahu bahwa Kirana baru saja meninggalkan bayi yang tak bersalah di tengah hutan. Ketika Bu Elis bertanya tentang kemana saja Kirana selama ini, ia hanya menjawab dengan santai, "Aku baru saja pulang liburan dari luar negeri,
"Mama, bersama pacar baruku." Jawaban itu disampaikan dengan ekspresi datar, seolah tidak ada yang luar biasa atau perlu diperbincangkan lebih lanjut. Bu Elis, yang sangat mencintai anaknya, merasa puas dengan penjelasan itu dan tidak mempertanyakan lebih jauh, meskipun ada rasa tidak yakin yang mulai menggelayuti hatinya. Kehidupan Kirana kembali berputar seperti semula. Dengan ibunya yang selalu membela dan memanjakan, ia tidak merasa perlu berubah. Pergaulan bebasnya terus berlanjut, dan Kirana kembali tenggelam dalam dunia pesta, alkohol, dan klub malam. Setiap malam, ia pergi ke klub bersama teman-temannya, berganti-ganti pasangan tanpa rasa penyesalan. Kehidupan seperti itu seakan menjadi rutinitas yang tak terhindarkan, dengan segala kemewahan dan kebebasan yang didapatkan dari kekayaan ibunya. Kirana merasa bahwa dia bisa memiliki segalanya tanpa konsekuensi. Namun, meskipun ia hidup dalam kemewahan dan kesenangan, ada kekosongan yang semakin membesar dalam dirinya. Suatu kekosongan yang tak bisa diisi oleh materi atau kebebasan semu yang ia cari. Sementara itu di tengah hutan yang sunyi dan penuh misteri, terdapat seekor ular piton putih besar bernama Nala. Selama bertahun-tahun, Nala hidup dalam kesendirian, mengembara di hutan lebat, jauh dari peradaban manusia. Tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa membuatnya dihormati oleh makhluk lain. Namun di balik kekuatan itu, Nala memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Suatu malam, ketika udara hutan mulai dingin dan angin berdesir melalui pepohonan, suara tangisan bayi yang menggema ke seluruh penjuru hutan mengusik ketenangan Nala. Suara itu begitu memilukan, penuh dengan kesepian yang dalam. Tanpa berpikir panjang, Nala mengikuti suara tangisan tersebut dengan gerakan lembut namun cepat. Meskipun ukurannya yang besar, Nala sangat berhati-hati agar tidak membangunkan makhluk liar yang mungkin berkeliaran di sekitar. Sesampainya di sebuah gubuk kecil yang hampir tertutup rapat oleh ranting-ranting pohon, Nala menemukan seorang bayi, tergeletak begitu rapuh di tengah hutan, dibiarkan begitu saja. Mata bayi itu terbuka, merenung dalam kesendirian, air matanya mengalir deras, seolah merasakan kekosongan yang ada di dunia ini. Meskipun dirinya adalah makhluk yang sering dianggap menakutkan, Nala tidak merasa takut atau ragu. Hatinya berkata bahwa bayi ini membutuhkan perlindungan. Dengan gerakan yang sangat lembut, tubuh besar Nala melingkar di sekitar bayi itu, menyelimuti bayi itu dengan kehangatan dari tubuhnya yang besar. Suara tangisan bayi itu mereda perlahan, digantikan oleh hembusan napas yang lebih tenang. Meskipun Nala tidak tahu siapa orang tua bayi ini, nalurinya berbicara lebih kuat dari apapun. Ia tahu bahwa bayi ini membutuhkan lebih dari sekadar perlindungan fisik. Dia membutuhkan kasih sayang yang telah lama terabaikan. Malam itu, Nala menjaga bayi Linda dengan penuh perhatian. Dengan mata yang tajam, ia mengamati sekitar, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Telinganya yang peka menangkap suara-suara halus di hutan, dan indera penciumannya yang tajam mendeteksi setiap gerakan makhluk lain di sekitarnya. Meski hanya bisa merasakan emosi melalui intuisinya, Nala merasa ada ikatan yang mendalam dengan bayi itu. Seiring berjalannya waktu, Nala mulai merawat Linda seperti seorang ibu yang penuh kasih, meskipun dirinya bukanlah manusia. Esok paginya, dengan hati-hati, Nala mengangkat tubuh kecil Linda dengan ekornya yang kuat namun lembut. Ia membawanya ke dalam hutan, menuju tempat yang lebih aman, jauh dari bahaya. Di sana, di antara pepohonan rimbun, Nala mulai membangun sarang dari cabang-cabang pohon yang kuat dan daun-daun kering. Setiap gerakan Nala terukur dengan hati-hati, memastikan sarangnya cukup luas untuk memberi ruang bagi Linda, namun juga terlindungi dari angin malam yang dingin dan ancaman hewan liar. Setelah sarang itu terbentuk, Nala dengan lembut menempatkan Linda di dalamnya. Ia melingkarkan tubuh besar dan kuatnya di sekitar sarang, menciptakan perisai alami dari dingin dan bahaya. Linda yang awalnya masih sangat rapuh kini merasa aman, berkat perlindungan dan kasih sayang yang diberikan oleh makhluk yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dalam heningnya malam, Nala merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Ia merasa seolah telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, sesuatu yang lebih berarti dari sekadar bertahan hidup di tengah hutan yang sunyi. Hari demi hari berlalu, dan Nala tetap setia di sisi Linda. Ia tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga memenuhi kebutuhan bayi itu dengan segala cara yang ia bisa. Ketika Linda menangis karena lapar atau tidak nyaman, Nala dengan penuh kelembutan menjilati wajahnya, menghiburnya dengan sentuhan lidah yang lembut. Setiap tangisan yang terdengar di hutan kini tidak lagi mengundang rasa kesepian dalam diri Nala. Sebaliknya,
Setiap tangisan itu adalah panggilan bagi Nala untuk memberikan lebih banyak kasih sayang dan perhatian. Di luar, hutan tetap hidup dengan suara-suara alamnya. Namun di dalam sarang itu, ada kedamaian yang dibangun oleh kasih sayang Nala. Ia mulai mengumpulkan makanan untuk Linda, buah-buahan dari pohon-pohon tinggi, ikan-ikan kecil dari sungai terdekat, dan bahkan daun-daun segar yang bisa dimakan. Nala memanjat pohon dengan cekatan, mengambil buah-buahan matang dan membawanya dengan hati-hati untuk diberikan kepada Linda. Meskipun Nala bukan makhluk yang terbiasa merawat anak, instingnya sebagai pelindung membuatnya bertekad untuk memastikan bahwa Linda tumbuh dengan sehat dan kuat. Ketika Nala pergi mencari makanan, ia selalu memastikan Linda tetap aman di dalam sarang mereka yang terlindung. Sebelum meninggalkan sarang, Nala dengan penuh perhatian menyelimuti Linda dengan daun-daun besar untuk memberikan rasa hangat dan melindunginya dari cuaca dingin atau potensi bahaya lainnya. Setiap kali ia kembali, Nala dengan sabar memberikan makanan kepada Linda, memastikan bayi itu mendapatkan yang terbaik dari apa yang bisa ia berikan. Seiring waktu, Linda mulai tumbuh menjadi bayi yang lebih sehat dan lebih aktif. Suara tangisan yang dulu sering terdengar kini mulai berkurang, digantikan oleh tawa dan senyum kecil yang penuh kebahagiaan. Nala merasa sangat bahagia setiap kali melihat Linda tidur dengan tenang, atau bermain di sekitar sarangnya. Tugasnya sebagai pelindung dan pengasuh telah memberi hidupnya arti yang lebih dalam, sebuah ikatan yang tak ternilai. Meskipun Nala hanyalah seekor ular besar yang biasanya dianggap menakutkan, ia telah menjadi ibu yang penuh kasih bagi bayi yang tak berdaya ini. Sebuah hubungan yang terjalin di antara mereka, yang melampaui segala perbedaan spesies dan bukti bahwa kasih sayang dapat tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Dalam pelukan besar Nala, Linda menemukan tempat yang aman, tempat yang penuh dengan cinta yang tak terhingga. Pada suatu malam di kota, Kirana kembali ke kehidupan malam yang sudah menjadi rutinitasnya. Pesta dan minuman keras sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan malam itu, dia menghabiskan lebih banyak alkohol daripada biasanya. Badannya melemah, dan mulutnya mulai mengeluarkan busa. Teman-temannya yang berada di sekitar Kirana merasa panik, tak tahu harus berbuat apa. Mereka segera menghubungi ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Meskipun para tenaga medis berusaha semaksimal mungkin, melakukan segala tindakan medis yang mereka bisa, kondisinya sudah terlalu parah. Alkohol yang berlebihan mengalir di tubuh Kirana, dan gagal ginjal serta kerusakan organ lainnya membuatnya tak terselamatkan. Setelah berjuang sekuat tenaga, Kirana akhirnya meninggal di rumah sakit, meninggalkan dunia yang selama ini ia hiasi dengan kebebasan tanpa batas. Di rumah, Bu Elis mendengar kabar kematian Kirana dengan perasaan yang hancur. Saat itu, Bu Elis merasa dunia seakan runtuh. Ia menangis histeris, menyesali semuanya. Mengapa aku tidak pernah mendengarkan orang lain? Mengapa aku terlalu membiarkan Kirana melakukan apa saja? Pikirnya, penuh penyesalan. Bu Elis sadar bahwa dia telah gagal sebagai seorang ibu. Dia mengabaikan peringatan dan nasihat dari teman-temannya, memilih untuk terus memanjakan Kirana dengan segala kemewahan dan kebebasan tanpa batas. Kini, dia harus menerima kenyataan pahit bahwa pola didikan yang salah dan perlakuannya yang terlalu permisif terhadap Kirana berkontribusi pada kejatuhan hidup putrinya. Meskipun ada rasa cinta yang besar dalam hatinya untuk Kirana, Bu Elis kini merasakan bahwa kasih sayang yang tidak disertai dengan pengajaran yang benar justru berakhir tragis. Kini, hari-hari Bu Elis terasa begitu sunyi dan hampa. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini terasa kosong. Ia merasa hidupnya hancur setelah kehilangan satu-satunya anak yang ia cintai. Setiap hari, air mata mengalir tanpa henti, menyesali segala keputusan dan kesalahan yang telah ia buat. Namun, dalam kesedihannya yang mendalam, Bu Elis tak pernah tahu bahwa di tengah hutan yang jauh, ada seorang bayi yang tumbuh dengan kasih sayang dan perlindungan, yang tak lain adalah cucunya, Linda. Bu Elis tak menyadari bahwa darah dagingnya yang hilang itu kini hidup, cantik dan lucu, dengan cerita hidup yang berbeda jauh dari yang ia bayangkan. Tanpa sepengetahuannya, kehidupan baru tengah dimulai di tempat yang jauh, yang suatu hari akan mengungkapkan kisah yang lebih besar dari kehilangan yang ia rasakan saat ini. Di hutan, seiring berjalannya waktu, Linda tumbuh menjadi anak yang kuat dan ceria meskipun hidupnya jauh dari kenyamanan yang biasa dirasakan oleh anak-anak seusianya. Dia tumbuh di dalam hutan, dengan naluri binatang yang kuat, tetapi hatinya penuh kasih sayang dan keceriaan. Setiap hari, Linda bermain di sekitar sarang yang hangat dan aman, selalu ditemani oleh Nala yang setia dan penuh perhatian.
Meskipun dia tidak tahu siapa orang tuanya atau apa yang sebenarnya terjadi pada hidupnya, Linda merasa aman dan bahagia di bawah perlindungan Nala. Ular besar itu tidak hanya menjadi pelindungnya, tetapi juga sahabat sejatinya, yang memberinya rasa aman dan kenyamanan yang tak tergantikan. Nala mengajarkan Linda tentang kehidupan dengan lembut dan penuh kasih, memberitahu Linda nilai-nilai tentang keberanian, kepercayaan, dan rasa cinta yang tulus. Linda mulai berkembang dengan cara yang tak terduga. Meskipun tanpa pendidikan formal atau interaksi dengan anak-anak lain, dia sangat cerdas dan memiliki pemahaman alam yang luar biasa. Nala membimbingnya dengan sabar, mengajarkan tentang keindahan dan bahaya hutan, serta memberikan contoh hidup tentang bagaimana menjaga diri dan mencintai sesama makhluk hidup. Setiap kali Linda bertanya tentang dunia di luar hutan, Nala menjawabnya dengan bijaksana, meskipun dengan cara yang sederhana. Dalam ketidaktahuannya tentang masa lalunya, Linda merasa bahwa ini adalah hidup yang seharusnya dia jalani, dengan cinta, kedamaian, dan ikatan yang kuat dengan Nala. Namun, meski hidup mereka begitu harmonis, ada sebuah ketidakpastian yang selalu menghinggapi hati kecil Linda, rasa ingin tahu yang semakin tumbuh tentang asal-usul dirinya yang belum terjawab. Suatu malam, hutan yang biasa tenang tiba-tiba menjadi gaduh dengan suara binatang buas yang menggeram dari kejauhan. Suara itu menggema di antara pepohonan, menggetarkan tanah dan membuat udara terasa tebal dengan ketegangan. Nala, yang selalu waspada terhadap ancaman, merasakan bahaya mendekat. Dengan insting yang tajam, dia segera mengangkat tubuhnya dan merayap dengan cepat menuju sarang tempat Linda tidur. Wajahnya yang besar penuh dengan ketegasan dan perhatian. Tanpa berpikir dua kali, Nala melilitkan tubuhnya yang kuat dan panjang di sekitar Linda, membungkusnya dalam pelukan yang hangat dan melindunginya dengan segala kekuatannya. Meski tubuh Nala besar dan menyeramkan, malam itu dia hanya berfungsi sebagai pelindung yang lembut dan penuh kasih bagi Linda. Tubuh Linda terasa kecil di dalam pelukan ular besar itu, namun disitulah dia merasa paling aman, di antara pelukan yang penuh kasih sayang dan perlindungan. Suara binatang buas semakin dekat, dan Nala bisa merasakan kedatangan makhluk itu, seekor macan yang kelaparan, dengan mata berbinar penuh rasa lapar dan agresi. Nala menundukkan kepalanya dan mengeluarkan bunyi rendah, peringatan kepada macan tersebut untuk menjauh. Namun, macan itu tidak mundur. Dalam sekejap, keduanya bertarung, saling bergulat dalam pertempuran yang hebat. Nala, meski besar dan kuat, tidak ingin melukai macan itu. Namun dia tahu betul bahwa dia harus melindungi Linda dengan segala cara. Pertarungan itu berlangsung singkat, namun Nala berhasil menangkis serangan macan tersebut dengan cerdik, menggunakan tubuhnya untuk menggulingkan macan itu dan membuatnya mundur ke dalam kegelapan hutan. Dengan tubuhnya yang terluka sedikit, Nala segera kembali ke sarang, memastikan Linda tidak terluka sedikit pun. Linda, yang terjaga oleh keributan tersebut, merasakan ketakutan. Namun saat dia melihat Nala kembali dengan tenang, dia tahu bahwa dia aman, dan pelukan hangat itu memberinya rasa tenang yang tidak ternilai. Setelah pertempuran dengan macan tersebut, Nala merasa bahwa tempat mereka tinggal saat ini tidak lagi aman. Walaupun dia berhasil melindungi Linda, ancaman dari dunia luar selalu ada. Dengan instingnya yang tajam, Nala tahu bahwa mereka membutuhkan tempat yang lebih aman, jauh dari manusia dan makhluk buas yang bisa mengganggu kedamaian mereka. Nala membawa Linda melewati hutan yang lebat, menuntunnya ke sebuah lembah terpencil yang terletak jauh di dalam hutan, tempat yang hanya diketahui oleh Nala dan tidak ada manusia yang pernah menemukan jalan ke sana. Lembah itu dikelilingi oleh dinding batu yang tinggi dan pepohonan yang rapat, menciptakan sebuah tempat yang sangat terlindung dari ancaman eksternal. Udara di sana lebih segar, dan pemandangannya sangat tenang. Hanya ada suara alam yang damai. Di tempat ini, Nala yakin mereka bisa hidup dalam kedamaian, jauh dari bahaya yang mengancam kehidupan mereka sebelumnya. Di lembah terpencil itu, Nala membangun sarang baru untuk mereka berdua, lebih besar dan lebih aman. Dinding sarang dibuat dari cabang-cabang pohon yang kuat, dan atapnya dilapisi dengan daun-daun besar yang dapat menahan hujan. Linda, yang kini semakin akrab dengan dunia alami, mulai merasa nyaman di tempat baru ini. Ia belajar banyak dari Nala, cara berburu makanan sederhana, cara bersembunyi ketika ada bahaya, dan cara hidup selaras dengan alam. Linda, meski masih sangat muda, merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Nala menjadi ibu sekaligus pelindung yang luar biasa, memberikan semua yang dibutuhkan Linda untuk tumbuh dengan baik, meskipun tanpa tahu siapa sebenarnya dirinya atau asal-usulnya. Dalam ketenangan lembah itu, mereka berdua hidup dengan penuh kasih sayang,
membangun kehidupan baru yang penuh kedamaian. Suatu pagi yang cerah, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Bu Elis. Dari dalam mobil, seorang wanita muda keluar, mengenakan pakaian yang rapi dan gaya yang elegan. Wanita itu adalah Ilma, teman dekat Kirana yang sebelumnya selalu berada di sisinya. Ilma tampak cemas, namun di matanya ada secercah harapan. Dengan hati-hati, ia masuk rumah Bu Elis, dan setelah beberapa sapaan singkat, Ilma membuka percakapan dengan sesuatu yang mengejutkan. Bu Elis, ada sesuatu yang perlu saya beritahu. Kirana, sebenarnya, dia punya anak perempuan. Seorang bayi yang dia tinggalkan di hutan 5 tahun yang lalu. Kata-kata Ilma seperti petir yang menyambar Bu Elis, yang seketika terdiam mendengar informasi itu. Bu Elis merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Bagaimana mungkin Kirana, anaknya yang selalu dia lindungi, tega melakukan sesuatu yang mengerikan seperti itu? Tidak mungkin, itu tidak mungkin, ujar Bu Elis, mencoba menghindar dari kenyataan yang sangat menyakitkan. Namun, Ilma menjelaskan lebih lanjut, dengan menyebutkan bahwa dia dan beberapa temannya mengetahui kejadian itu setelah Kirana melarikan diri, dan menjadi saksi ketika Kirana melahirkan. Ilma sekalian meminta maaf kepada Bu Elis, karena telah mendukung tindakan Kirana yang tidak bermoral itu, meninggalkan bayi sendirian di tengah hutan. Meskipun sulit untuk diterima, Bu Elis segera mengatur pertemuan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Dengan bantuan Ilma, Bu Elis memulai pencarian untuk menemukan cucunya. Berbulan-bulan pencarian dilakukan, dan akhirnya, informasi yang mereka peroleh mengarah ke sebuah lembah terpencil di hutan, tempat di mana Nala, ular besar putih, dan Linda hidup. Bu Elis merasa harapan dan kecemasan bercampur aduk di hatinya. Setiap langkah menuju hutan terasa seperti sebuah ujian yang tak bisa ia hindari. Ketika Bu Elis akhirnya berdiri di ambang pintu lembah itu, dia melihat sesosok gadis kecil yang sedang duduk di dekat sebuah sarang besar. Linda, cucunya yang selama ini ia cari, duduk dengan damai di bawah perlindungan seekor ular besar. Melihat cucunya yang hidup dengan baik, meskipun begitu jauh dari kenyamanan yang dia harapkan untuknya, Bu Elis menangis. Perasaan campur aduk antara senang karena akhirnya menemukan Linda. Walaupun Linda sudah ditemukan, mereka tidak langsung mendekat. Mereka tahu bahwa Nala, ular piton putih yang besar dan kuat, adalah pelindung yang setia, dan mereka harus berhati-hati agar tidak melukai keduanya. Namun, begitu tim mencoba untuk mendekat dan membawa Linda pergi, Nala langsung merasakan ancaman itu. Dengan suara menggeram rendah, Nala melilitkan tubuhnya yang besar dan kuat di sekitar Linda, melindunginya seolah dunia akan runtuh tanpa gadis kecil itu. Mata Nala yang biasanya penuh kasih sayang kini berubah menjadi tajam, penuh kewaspadaan. Dia melindungi Linda bukan hanya karena perasaan sayang, tetapi juga karena dia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan dan keselamatan anak itu. Meskipun tim pencari berusaha menenangkan Nala dengan perlahan, ular itu tidak mau melepaskan Linda, berontak dengan kekuatan yang luar biasa. Pergulatan sengit pun terjadi antara Nala dan tim pencari, yang berusaha menenangkan dan membawa Linda dengan aman. Tim pencari, meski cemas dan ketakutan, tahu bahwa mereka harus segera menyelamatkan Linda dari pengaruh hutan yang penuh bahaya. Namun, setelah sekian lama, Nala akhirnya melepaskan Linda dengan berat hati. Tangisan ular besar itu terdengar pilu. Suaranya seperti melantunkan sebuah lagu perpisahan yang memilukan. Dalam hati, Nala tahu bahwa meskipun dia sangat mencintai Linda dan merasa telah menjadi ibu bagi anak itu, Linda adalah anak manusia. Dunia yang lebih besar, lebih kompleks, dan lebih berbahaya menunggu di luar sana. Dengan air mata yang bercucuran, Nala melepaskan pelukannya, membiarkan Linda dibawa pergi oleh tim pencari. Linda, meskipun masih sangat kecil dan tidak mengerti, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia bisa merasakan kehilangan itu, meskipun dia tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun, di mata Nala, terlihat jelas rasa kehilangan yang mendalam, karena dia telah menganggap Linda sebagai anaknya sendiri. Perpisahan yang terjadi antara mereka adalah perpisahan yang sangat berat, dan meskipun Nala tahu ini adalah yang terbaik untuk Linda, hatinya tetap hancur. Nala perlahan mundur, pergi kembali ke dalam hutan yang penuh dengan kenangan tentang gadis kecil yang telah ia rawat, dan meskipun tak bisa lagi melindunginya, Nala akan selalu mengingat Linda sebagai anak yang pernah dia cintai. Bu Elis menangis terisak saat memeluk cucunya, Linda, untuk pertama kalinya. Tangisan itu bukan hanya karena kebahagiaan yang menyelimuti hatinya,
tetapi juga karena penyesalan mendalam atas masa lalu yang kelam. Ia memandang Linda, yang masih kecil dan polos, dan berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang ia lakukan dengan Kirana. Bu Elis merasakan bahwa ia memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Ia ingin memastikan bahwa cucunya, yang telah melalui banyak penderitaan, akan tumbuh menjadi anak yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Sebuah janji yang ia buat kepada diri sendiri untuk memberikan yang terbaik, dan mengajarkan nilai-nilai yang benar agar Linda tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Sebagai seorang ibu yang sudah teruji dalam hidupnya, Bu Elis tahu bahwa untuk mendidik anak dengan baik, dibutuhkan lebih dari sekadar materi atau kebebasan tanpa batas. Ia ingin Linda menjadi seorang anak yang solehah, yang tahu bagaimana menghargai orang lain dan hidup dalam kebaikan. Untuk itu, Bu Elis memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih serius. Ia mengundang beberapa ustadzah dan pakar pendidikan anak untuk memberikan pengajaran dan bimbingan tentang cara mendidik anak yang baik dan benar. Ia memahami bahwa untuk mendidik anak dengan baik, dibutuhkan lebih dari sekadar kekayaan atau kemewahan. Ia ingin Linda tumbuh dengan nilai-nilai agama yang kuat, yang akan membimbingnya menghadapi dunia dengan bijak dan penuh rasa tanggung jawab. Bu Elis mulai memperkenalkan Linda pada pendidikan agama yang lebih mendalam, mengajarkan tentang adab, etika, dan cara-cara menghargai orang lain dengan penuh kasih sayang. Ia juga mempersiapkan Linda untuk menghadapi dunia dengan kekuatan batin, yang tak hanya bergantung pada dunia fisik. Bu Elis bertekad bahwa kali ini, ia tidak akan gagal mendidik Linda seperti yang terjadi pada Kirana. Ia ingin menjadi ibu dan nenek yang bijaksana, yang memberi anak-anaknya dasar kehidupan yang kuat, agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.